Dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling mulia itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan paling mulianya doa adalah alhamdulillah. Bagaimana penjelasannya? Kenapa bukan Allahu Akbar? Kenapa bukan subhanallah? Kenapa bukan zikir ya Rahman ya Rahim atau zikir ya Azizu ya Jabbar? Pokoknya banyak zikir-zikir yang lain. Kenapa afdalu zikri la ilaha illallah? Itu yang selalu kita dengar ketika ada orang tahlilan, afdalu zikri la ilaha illallah. Zikri kami nam melebbi iya naritu la ilaha illallah. Ulama menjelaskan, amma kaunuhu la ilaha illallah wa amma kaunu la ilaha illallah min afdali zikri wali anna fihi ma'nan la yujadu fi zikri ghairihi. Kenapa kata la ilaha illallah? Kalimat ini lebih mulia daripada semua zikir-zikir karena dia mengandung makna yang tidak ada pada zikir-zikir yang lainnya. Apa yang terkandung dalam garis besarnya ada dua, al-isbat wan nafyu. An-nafyu wal isbat. Ketika engkau mengatakan la, artinya engkau meniadakan. Dalam bahasa Arabnya namanya menafikan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Sebenarnya Tuhan tidak ada. Artinya engkau menafi, menolak semua Tuhan-Tuhan yang ada di pikiran-pikiran manusia. Tuhan-Tuhan yang ada menjadi sesembahan yang berwujud yang disembah manusia. Atau tahyul-tahyul yang digambarkan Tuhan begini, Tuhan begitu. Itu la ilaha, tidak ada Tuhan seperti itu. Illallah, Tuhan yang sebenar-benarnya hanyalah Allah. Apa artinya Allah? Al-ma'luh, yang disembah, yang ditepati meminta dan berlindung. Jadi itu kandungan kata la ilaha illallah yang tidak ada dalam kandungan zikir-zikir yang lainnya. Kalau Anda mengucapkan subhanallah, itu hanya memuji Allah, maha suci Allah. Anda mengucapkan Allahu Akbar, Anda hanya memuji Allah, Allah maha besar. Tapi ketika Anda mengatakan la ilaha illallah, engkau meniadakan Tuhan-Tuhan yang ada dalam pikiran-pikiran manusia, dalam buatan-buatan manusia, dan engkau mengokohkan, menetapkan hanya Allah yang benar-benar Tuhan. Makanya dalam dunia zikir tasawuf itu dikatakan bahwa la ilaha la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali wujud yang hakiki, hanya wujudnya Allah. La matluba illallah. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang diharap kecuali hanya Allah yang tempat kita berharap. La ilaha haqqun, tidak ada yang sebenar-benarnya kecuali hanya Dia yang maha ada. Jamaah yang sama berbahagia. Ketika engkau menetapkan Allah sebagai Tuhanmu yang maha sempurna, maka ada dua makna yang terkandung di dalamnya. La ilaha illallah artinya engkau menetapkan bahwa Allah memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Jangan Anda berpikir bahwa Tuhan itu lemah, Tuhan tidak mendengar, Tuhan butuh bantuan, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mendengar. Ketika engkau mengatakan la ilaha illallah, artinya engkau menafikan semua sifat-sifat kekurangan yang ada pada Allah. Dan ketika engkau mengatakan itu, maka dengan sendirinya engkau menolak semua sifat-sifat kekurangan. Engkau mengisbatkan semua sifat-sifat kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insyaallah dalam khutbah ini yang ingin saya bahas yaitu tentang berzikir sebanyak-banyaknya. Berzikir sepanjang waktu pagi dan petang. Dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah.
Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Banyak itu tidak ada batasnya. Banyak itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal kondisi dan situasi. Pokoknya berzikir sebanyak-banyaknya. Terutama kata Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan sucikanlah namanya di waktu pagi dan petang. Kenapa Allah menyebutkan bahwa terutama kita berzikir mensucikan namanya? Awalan nahari wa akhirahu khususan. Dikhususkan pada awal hari dan di akhir hari. Karena memang banyak dicontohkan oleh Nabi zikir setelah sholat subuh atau bahkan sebelum sholat subuh. Dan banyak juga doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi di kala malam mulai menjelang. Kenapa? Awal hari atau di pagi hari sebelum kita memulai segala aktivitas kita, kita menghadap kepada Allah. Kita mengingat kepadanya bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah semata-mata kehendaknya. Maka kita mengingat sebanyak-banyaknya sebelum kita memulai aktivitas duniawiya kita. Begitu juga di sore hari. Kenapa Nabi memberikan contoh doa-doa zikir-zikir di petang hari? Karena kita telah selesai menunaikan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan. Tentu banyak hal-hal yang kita temui sepanjang hari itu, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan kepadanya, ya Allah, kami adalah manusia yang lemah. Kami hanya berupaya, tetapi hakikatnya Engkaulah yang mengatur segalanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Penafsir menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan fadhkuruni azkurkum, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian. Ketika engkau berzikir, maka aku pun akan berzikir kepadamu. Ketika engkau mengingat aku, maka aku pun akan mengingatmu. Maka de ogi ngerang nga ngerak ko senga ka usenga ko. Allah ngomong begitu, iya. Fadhkuruni azkurkum. Sebutlah namaku, maka aku akan menyebut namamu di sisiku. Apa maknanya? Qala fadhkuruni bitta'ati azkurkum bimaghfirati wa sawabi. Maksudnya adalah ingatlah Allah dengan mengerjakan semua perintahnya, melaksanakan ketaatan kepadanya. Kalau kamu hanya berzikir tapi tidak taat, itu bukan berzikir namanya. Berzikirlah dengan mentaati perintahnya, maka Allah akan memberikan ampunannya dan memberikan balasan pahalanya. Fadhkuruni bittaubati azkurkum bikabuli wa maghfirati. Berzikir mengingat Allah dengan banyak beristighfar, memohon ampun. Orang yang banyak mengingat Allah tentu dia banyak mengingat kesalahannya. Maka dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak memohon ampun kepadanya, maka kata Allah, aku akan mengingatmu dengan memberi ampunanku dan rahmatku. Wadhkuruni bid-du'ai azkurkum bil ijabati. Ingatlah aku, artinya banyak-banyaklah berdoa kepadaku. Nabi mengajarkan kepada kita di setiap aktivitas kita selalu ada doa-doa. Ada doa keluar rumah, ada doa masuk rumah, ada keluar masjid masuk masjid, ada doa masuk pasar keluar pasar, ada doa masuk WC bahkan keluar WC bahkan, ada doa naik kendaraan, bermacam-macam, tidak pernah lepas daripada doa. Artinya apa? Sepanjang waktu orang yang beriman itu selalu berdoa kepadanya.
maka ingatlah aku dengan banyak berdoa, maka aku akan mengabulkan doa-doamu, kata Allah. Fadhkuruni fi mahdikum azkurkum fi lahdikum. Ingatlah aku dengan banyak mengingat kematian. Ketika engkau banyak mengingatku, apa tujuan hidupmu sebenarnya dan seberapa banyak manfaat yang engkau berikan kepada sesamamu. Dengan mengingat hal-hal itu, maka kata Allah, aku akan mengingatmu dengan memberikan keselamatan ketika engkau nanti berada di alam barzakh. Fadhkuruni bitawakkuli azkurkum bil kifayati. Ketika kita berangkat bekerja, memulai aktivitas kita di kantor, di kebun, di pasar, di mana saja, perbanyak berzikir kepada Allah bahwa kita mencari nafkah ini merupakan mencari karunia Allah yang Dia berikan kepada makhluknya. Maka ketika engkau berhasil atau tidak, apa yang kau rencanakan belum tercapai atau tidak, maka engkau berserah diri kepadanya. Maka ingatlah aku dengan banyak berserah diri, bertawakal kepadaku, maka aku akan mencukupinya. Aku akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Jangan engkau bertumpu pada kemampuanmu, kecerdasanmu, dan kehebatanmu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang terakhir, ulama kita menjelaskan, fadhkuruni, ingatlah aku, ingatlah dengan banyak mengingat, ingat berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Fadhkuruni bil ihsan. Ingatlah betapa baiknya Allah kepada kita. Kita lalai dengan perintahnya, tetapi dengan rahmat Allah membalasnya. Kita dengan kesombongan kita dengan kekurang ajaran kita kepada Allah, tetapi Allah tidak pernah sedetik pun mencabut udaranya, tidak pernah sedetik pun membuat urat-urat saraf di dalam diri kita bermasalah. Artinya apa? Maka fadhkuruni bil ihsan, ingatlah betapa banyak kebaikan-kebaikanku kepadamu, maka azkurkum birrahmah, maka aku akan mengingatmu dengan rahmat dan kasih sayangku. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah. Janganlah engkau memperbanyak bicara, lebih banyak kata-kata, omongan-omongan yang tidak penting, bi ghairi zikrillah, kecuali engkau memperbanyak zikir kepada Allah. Kenapa? Yang banyak bicara hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang sia-sia, yang hanya berisi senda gurau yang tidak penting. Fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah turisu kaswatal qalbi. Orang yang banyak bicaranya itu keras hatinya. Orang yang keras hatinya susah mendengarkan nasihat. Lebih macam mak bicara alena naidi. Apa itu ulama sanggak ngomong, apa itu ustaz sanggak pintar ngomong, padahal ini sengalena lebih mega bicaraan alena. Kan begitu. Dia lebih banyak protesnya, padahal dia itu agak nisan najamah. Nah, ini yang membuat dia selalu menolak, seolah-olah dia lebih tahu segalanya. Kenapa? Karena memang dia banyak bicara. Orang banyak bicara kaswatul qalbi, keras hatinya. Matojoati nasangogie, matadai atinna. Orang yang begini susah diajak untuk menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Efeknya apa? Efeknya karena jauh dari zikir kepada Allah. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Sesungguhnya orang yang sangat jauh dari Allah adalah orang-orang yang keras hatinya. Bagaimana orang-orang kafir di zaman Rasulullah, bagaimana orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Dia lihat Jibril membawa wahyu, dia dengar Al-Quran dibacakan langsung oleh Rasulullah. Bagaimana hatinya bisa terbuka? Kita ini yang baca Al-Quran Pak Imam, yang baca Al-Quran hanya Pak Ustaz, tapi kita mendapatkan manfaat. Dia yang baca Al-Quran itu adalah Rasulullah sendiri. Yang baca wahyu itu adalah sahabatnya Nabi, tapi tidak membuat hatinya bergetar untuk mendapatkan mau'izah. Kenapa? Karena hatinya keras,
Kenapa keras? Karena banyak bicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling mulia itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan paling mulianya doa adalah alhamdulillah. Bagaimana penjelasannya? Kenapa bukan Allahu Akbar? Kenapa bukan Subhanallah? Kenapa bukan zikir ya Rahman ya Rahim atau zikir ya Azizu ya Jabbar? Pokoknya banyak zikir-zikir yang lain. Kenapa afdalu zikri la ilaha illallah? Itu yang selalu kita dengar ketika ada orang tahlilan, afdalu zikri la ilaha illallah. Zikri kami nam melebbi iya naritu la ilaha illallah. Ulama menjelaskan amma kaunuhu la ilaha illallah wa amma kaunu la ilaha illallah min afdali zikri wali anna fihi ma'nan la yujadu fi zikri ghairihi. Kenapa kata la ilaha illallah? Kalimat ini lebih mulia daripada semua zikir-zikir karena dia mengandung makna yang tidak ada pada zikir-zikir yang lainnya. Apa yang terkandung dalam garis besarnya ada dua, al-isbat wan nafyu. An-nafyu wal isbat. Ketika engkau mengatakan la, artinya engkau meniadakan. Dalam bahasa Arabnya namanya menafikan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Sebenarnya Tuhan tidak ada. Artinya engkau menafi, menolak semua Tuhan-Tuhan yang ada di pikiran-pikiran manusia. Tuhan-Tuhan yang ada menjadi sesembahan yang berwujud yang disembah manusia. Atau tahyul-tahyul yang digambarkan Tuhan begini, Tuhan begitu. Itu la ilaha, tidak ada Tuhan seperti itu. Illallah, Tuhan yang sebenar-benarnya hanyalah Allah. Apa artinya Allah? Al-ma'luh, yang disembah, yang ditepati meminta dan berlindung. Jadi itu kandungan kata la ilaha illallah yang tidak ada dalam kandungan zikir-zikir yang lainnya. Kalau Anda mengucapkan subhanallah itu hanya memuji Allah, maha suci Allah. Anda mengucapkan Allah Akbar, Anda hanya memuji Allah, Allah maha besar. Tapi ketika Anda mengatakan la ilaha illallah, engkau meniadakan Tuhan-Tuhan yang ada dalam pikiran-pikiran manusia, dalam buatan-buatan manusia, dan engkau mengokohkan, menetapkan hanya Allah yang benar-benar Tuhan. Makanya dalam dunia zikir tasawuf itu dikatakan bahwa la ilaha la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali wujud yang hakiki, hanya wujudnya Allah. La matluba illallah. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang diharap kecuali hanya Allah yang tempat kita berharap. La ilaha haqqun, tidak ada yang sebenar-benarnya kecuali hanya Dia yang maha ada. Jamaah yang sama berbahagia. Ketika engkau menetapkan Allah sebagai Tuhanmu yang maha sempurna, maka ada dua makna yang terkandung di dalamnya. La ilaha illallah artinya engkau menetapkan bahwa Allah memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Jangan Anda berpikir bahwa Tuhan itu lemah, Tuhan tidak mendengar, Tuhan butuh bantuan, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mendengar. Ketika engkau mengatakan la ilaha illallah, artinya engkau menafikan semua sifat-sifat kekurangan yang ada pada Allah. Dan ketika engkau mengatakan itu, maka dengan sendirinya engkau menolak semua sifat-sifat kekurangan. Engkau mengisbatkan semua sifat-sifat kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kenapa pula alhamdulillah menjadi doa, zikir dan doa yang paling mulia? Ulama kita menjelaskan bahwa li'annal hamda
ibaratun an dzikril abdi rabbahu wa su'alahu minhu fadlahu. Ketika hamba itu mengucapkan alhamdulillah, artinya terima kasih ya Allah. Pujian-pujian itu hanya berhak diberikan kepadamu. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maknanya dua. Pertama, dia memuji Allah. Yang kedua, dia mensyukuri pemberian Allah. Kata Nabi, kata Rasulullah SAW bahwa alhamdulillahi ra'sus syukri. Kata alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, itu adalah puncaknya syukur. Ma syakarallah abdun lam yahmadhu. Tidak bersyukur seorang hamba ketika dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Kata-kata alhamdulillah ini biasa saja. Kita habis makan alhamdulillah, habis selesai suatu usaha, suatu pekerjaan alhamdulillah. Tetapi kita tidak meresapi betapa besarnya maknanya. Pertama tadi kita mengungkapkan pujian kita bahwa kita hamba hanya berhak memuji Dia, karena yang dipuji itu hanya yang maha sempurna. Kadang kita memuji orang, di ujung-ujungnya kita menyesal. Baik sekali itu orang, tapanya muncul kekurangannya, kita jadi benci sama orang itu. Cantik sekali itu orang, kita puji dia. Tahu-taunya ketemu dari dekat, majak palik tapana. Jadi pujian yang layak sebenarnya itu hanya kepada Allah. Kemudian makna yang terkandung dalam alhamdulillah itu adalah kita meminta agar ditambah nikmatnya. Bersyukur itu artinya engkau meminta ditambah nikmatmu. La in syakartum la azidannakum. Maka ketika hamba itu mengucapkan dalam hatinya, alhamdulillah ya Allah, saya sudah makan. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah bisa beli ini, sudah bisa bangun rumah. Alhamdulillah ya Allah, pekerjaan saya sudah selesai. Artinya engkau minta nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi afdalud du'a indallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.